Pembentukan PPU-PKI. Penjajah Belanda berakhir tanggal 8 Maret 1942 setelah Jepang menang dalam Perang Dunia Pertama melawan Sekutu. Kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia untuk pertama kalinya karena propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia. Namun penjajah Jepang lebih kejam dari penjajah Belanda dikarenakan beberapa penyiksaan yang dilakukan selama 3,5 tahun, antara lain yaitu Romusha, pengambilan paksa, perbudakan paksa. Pada saat Perang Kedua, Jepang mulai terdesak. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Pada tahun 1944, daerah jajahan Jepang satu persatu direbut oleh sekutu. Jepang semakin terdesak dan meminta bantuan pada rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Ranjiman diundang oleh Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, Marshal Taruji di Dalat. Vietnam dan Jepang berjanji memberikan kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk BPUPK. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jubikosaki, dilantik oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Choushangi sekarang yang bernama Gedung Pancasila. Latar belakang pembentukan BPU-PKI. Yang pertama yaitu kedudukan Jepang yang semakin terancam pada perang melawan sekutu. Dan yang kedua, mempertahankan sisa-sisa kekuatan dengan cara memikat hati rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Jepang ingin melaksanakan politik kolonialnya kepada bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, tujuan pembentukan BPU-PKI. Yang pertama yaitu menyelidiki dan mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Dan yang ketiga, sekutu dengan cara memberikan janji kepada bangsa Indonesia, yaitu memberikan kemerdekaannya. BPU-PKI beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia, ditambah 7 orang anggota perwakilan dari Jepang, yaitu anggota istimewa tanpa hak suara, bertugas sebagai pengawas. Ketua BPU-PKI adalah Dr. K.R.T. Ranjiman Widyoningrat, dengan kedua wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPU-PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sebagai sidang resmi dan 1 kali sebagai sidang tidak resmi. Sedangkan sidang resmi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua yang resmi berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuan sidang tidak resmi ini untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh anggota BPU-PK yaitu Insinyur Soekarno. Sekian, terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Stop bullying, bisa karena terbiasa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.